Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Hari-hari sekarang ini, jika kita perhatikan, setiap pagi hari berbondong-bondong orang keluar rumah untuk pergi bekerja. Kemana orang bekerja? Para ahli membaginya kepada dua kelompok. Pertama, orang bekerja di sektor formal, dan yang kedua, bekerja di sektor informal. Umumnya masyarakat menilai atau beranggapan yang namanya bekerja itu adalah di sektor formal. Sektor formal artinya bekerja secara resmi. Formal itu sendiri artinya bisa kita pahami sebagai resmi. Lawannya informal, ya tidak resmi. Orang yang bekerja di dalam sektor formal memiliki kejelasan, memiliki kepastian. Misalnya, dia bekerja sebagai apa? Itu jelas. Sebagai operator komputer umpamanya. Atau sebagai pembuat surat. Ada lagi orang yang bekerja sebagai menerima uang kertas. Pekerjaannya jelas. Kedua, orang bekerja di sektor formal itu waktu bekerjanya jelas. Waktunya tertentu. Biasanya bekerja dari jam 8, istirahat jam 12, lalu pulang jam 4. Setiap hari jadwalnya seperti itu. Jam 8 sudah harus mulai bekerja. Nanti istirahat untuk makan siang, misalnya setengah jam. Lanjut lagi bekerja, berhenti lagi nanti jam 4 sore atau jam 5 sore. Selesai. Kalau dia bekerja jam 8 malam di rumah, wah itu sudah keluar dari aturan formalnya. Jadi waktu bekerja di sektor formal itu jelas. Pasti. Lamanya 7 jam umpamanya. Pasti. Kalau kurang dari 7 jam, potong gaji. Selain dari itu, orang bekerja di sektor formal itu penghasilannya juga jelas, pasti. Seseorang bekerja dengan penghasilan sejumlah 3 juta rupiah
1 bulan. Diterima setiap tanggal 1. Itu jelas. Kalau tiba-tiba penghasilannya dikurangin menjadi 2.900.000 rupiah, wah itu nanti ada masalah. Akan diprotes, dipertanyakan, kenapa kurang? Begitu juga kalau lebih. Loh kok lebih? Jumlah orang yang bekerja juga ditentukan secara jelas juga. Misalnya untuk membersihkan tempat bekerja itu dikerjakan oleh 3 orang. Meskipun di tempat bekerja itu ada 10 orang, maka yang bekerja membersihkan tempat kerja hanya 3 orang itu. Selebihnya tidak. Jadi bekerja di sektor formal itu dengan kejelasan jumlah orang yang melakukannya. Dan ada yang lebih penting, bekerja di sektor formal itu memiliki aturan, memiliki ketentuan-ketentuan secara jelas pula. Ada peraturannya. Kalau terlambat maka dikenakan sanksi. Sanksi itu hukuman. Kalau dia menyelesaikan lebih dari yang ditargetkan, maka yang bersangkutan mendapatkan hadiah, penghargaan. Itu peraturan. Jadi bekerja di sektor formal itu ada ketentuannya. Sedangkan orang yang bekerja di sektor informal tidak demikian. Mau bekerja jam berapa mulainya, kemudian pekerjaannya apa, berapa orang yang melaksanakan pekerjaan itu, sangat situasional, tergantung dengan kondisi yang diciptakan untuk penyelesaian atau pencapaian target dari pekerjaan tersebut. Contoh pekerjaan informal itu adalah umpamanya pedagang warteg. Tidak ada ketentuan, peraturan yang tegas di dalam melaksanakan pekerjaan. Akibatnya maka orang yang bekerja di sektor informal itu dia memiliki kebebasan. Dia boleh melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dengan situasi yang berkembang, situasi yang berubah. Lain halnya dengan orang yang bekerja di sektor formal. Orang yang bekerja di sektor formal itu ada strukturnya. Kepalanya siapa atau ketuanya siapa, kemudian anggota timnya siapa, berapa orang,
cara melaksanakan pekerjaannya bagaimana. Karena semua sudah diatur, maka bekerja di sektor formal tidak boleh seseorang melakukan perubahan-perubahan. Dia harus bekerja sesuai dengan aturan mainnya. Kalau ada 10 orang di sektor formal itu, maka 10 orang itu sudah seperti mesin. Bekerja dengan rapi, bergerak, kemudian mencapai maksud tertentu, tujuan tertentu, hasilnya bisa diukur, semua rapi. Dan kalau ada bagian atau orang tertentu yang tidak mengikuti aturan main, itu akan punya pengaruh terhadap keseluruhan mekanisme bekerja di sektor formal di tempat tersebut. Sehingga orang yang bekerja di sektor formal itu lalu menjadi atau seakan-akan seperti bagian dari sebuah sistem mesin. Berbeda sekali dengan sektor informal. Di sektor formal manusia itu menjadi kaku. Sedangkan di sektor informal manusia itu menjadi fleksibel. Di sektor formal orang yang bekerja itu merupakan bagian dari keseluruhan di tempat dia bekerja, tidak menjadi dirinya sendiri. Sedangkan di sektor informal itu tetap dia mengembangkan kepribadian dirinya sendiri. Jadi beda sekali. Nah, kalau kita perhatikan, kebanyakan orang bekerja itu adalah di sektor formal, bukan di sektor informal. Kalau ditanya orang, kamu kerja di mana? Jawaban yang diinginkan bukan seperti, wah saya punya warung warteg, punya restoran kecil di pinggir jalan Senopati umpamanya. Jawaban yang diharapkan adalah yang namanya bekerja itu kantornya di mana. Kira-kira begitu. Jadi secara populer masyarakat kita membedakannya, orang yang bekerja di sektor formal itu adalah orang kantoran. Sedangkan orang yang bekerja di sektor informal ya orang biasa bekerja serabutan. Orang menyebutnya sebagai serabutan. Kenapa serabutan? Karena dia bisa mengerjakan apa saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan perubahan yang bagaimana saja. Sedangkan orang yang bekerja di sektor formal adalah bekerja di tempat yang resmi, tidak bisa melakukan perubahan semaunya. Jadi sesungguhnya secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa kebanyakan manusia, dalam hal ini kembali umumnya di kota-kota, bekerjanya itu adalah seperti bagian dari sebuah mesin. Maka kita kenal istilah mesin birokrasi, mesin kantor. Kalau disebut
birokrasi itu bukan hanya kantor pemerintah, tapi termasuk juga kantor-kantor non pemerintah. Kantor-kantor atau yang disebut birokrasi itu bekerja sesuai dengan manajemen yang sudah disiapkan sebelumnya. Apa yang bisa kita petik dari kasus seperti ini? Kalau kita bekerja di sektor formal, yang menjadi pertanyaan, di mana diri kita? Keunikan, kehususan, sifat-sifat pribadi, karakter, pemikiran yang melekat pada diri pribadi kita itu ada di mana? Bagaimana kita mengelolanya? Jangan-jangan kita terjebak kehilangan identitas diri, lalu kita menjadi orang lain, menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi tidak lalu otomatis orang yang bekerja di sektor informal pasti lalu bisa mengembangkan kepribadiannya. Bisa saja karena dia di sektor informal maka dia menjadi seperti kertas yang melayang ditiup angin, atau seperti kapas yang dihembus angin. Memahami situasi yang dihadapi pada situasi lingkungan pekerjaan menjadi penting. Jangan sampai menjadi skrup, komponen, onderdil dari sebuah mesin yang secara umum suka kita pahami sebagai mesin birokrasi. Mudah-mudahan renungan seperti ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.